Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Fadila Safanur Aini dengan NIM 15254222032. Perkenalkan, saya Muhammad Nathan Farel Adzani dengan NIM 1525422030. Saya Muhammad Ardian Malik, 152542 2028. Perkenalkan, nama saya Wahyu Haji Saputro dengan NIM 15254222033. Oke, hari ini kami akan membahas tentang balok miring yang akan dijelaskan oleh Kak Wahyu, Kak Dila, dan Kak Nathan. Balok miring adalah suatu balok yang berperan sebagai pemikul struktur yang posisinya membentuk sudut dengan bidang datar, misalnya tangga, balok atap, dan lain sebagainya. Oke, seperti yang terlihat di atas, maka kita bisa mengasumsikan bahwa orang sebagai beban terpusat, genteng dianggap sebagai muatan merata, kayu dianggap sebagai balok, dan ujung kayu dianggap sebagai tumpuan. Oke, seperti soal di atas, diketahui bahwa panjang balok adalah L sama dengan 10 meter, panjang balok horizontal adalah LX sama dengan 8 meter, tinggi balok LY sama dengan 6 meter, beban terpusat P sama dengan 100 Newton, beban merata Q sama dengan 50 Newton per meter, dan sudut sama dengan 37 derajat. Oke, lanjut ke soalan berikutnya, yaitu ditanya reaksi pada peletakan ditanya sebagai A. Reaksi vertikal pada titik A yaitu RVA sama dengan berapa Newton. B. Reaksi horizontal pada titik A sama dengan RHA sama dengan berapa Newton. Reaksi vertikal pada titik B RVB sama dengan beberapa Newton. Dan kedua, gaya dalam. A. Gaya lintang, gaya normal, gaya momen, dan diagram gaya lintang, gaya normal, dan gaya momen. Nah, untuk menjawab persoalan tersebut, pertama-tama ubah gaya yang bekerja pada balok miring menjadi tegak lurus dengan balok miring tersebut menggunakan sin dan cos. Untuk muatan meratanya atau Q sama dengan 50 Newton per meter, kita ubah dulu ke sumbu X-nya, yaitu Q sin alfa sama dengan Q sin 37 derajat sama dengan 50 dikali 0,6 sama dengan 30 Nm. Nah, untuk sumbu Y-nya kita pakai Q cos 37 derajat sama dengan 50 dikali 0,8 sama dengan 40 Nm. Untuk beban terpusatnya atau P sama dengan 100 Newton, kita ubah dulu juga ke sumbu Y-nya, yaitu P cos 37 derajat sama dengan 100 dikali 0,8 sama dengan 80 Newton. Untuk sumbu X-nya kita ubah menjadi P dikali sin 37 derajat sama dengan 100 dikali 0,6 sama dengan 60 Newton. Nah, kita ubah sketsa gambar menjadi yang baru seperti berikut ini. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya. Yang pertama ada reaksi perletakan. Reaksi perletakan itu ada 3, yaitu reaksi vertikal A, reaksi horizontal A, dan reaksi vertikal B. Yang pertama reaksi vertikal A. Kita gunakan sigma MB sama dengan 0 untuk persamaan reaksi vertikal A. RVA dikali L dikurang Q cos alpha dikali L dikali setengah L dikurang P cos alpha dikali B sama dengan 0. RVA dikali 10 dikurang 40 dikali 10 dikali setengah dikali 10 dikurang 80 dikali 5 sama dengan 0. RVA dikali 10 sama dengan 2400, RVA-nya sama dengan 240 Newton. Untuk reaksi horizontal A, kita akan memakai sigma H sama dengan 0. RHA dikurang Q sin alpha dikurang P sin alpha sama dengan 0. RHA dikurang 30 dikurang 60 sama dengan 0. RHA sama dengan 90 Newton. Yang ketiga ada reaksi vertikal B. Untuk reaksi vertikal B, kita gunakan sigma MA sama dengan 0. Langsung masukin rumusnya, minus RVB dikali L ditambah Q cos alpha dikali L dikali setengah dikali L ditambah P cos alpha dikali A sama dengan 0. Min RVB dikali 10 ditambah 40 dikali 10 dikali setengah dikali 10 ditambah 80 dikali 5 sama dengan 0.
RVB dikali 10 sama dengan 2400, RVB-nya sama dengan 240 Newton. 2. Gaya dalam. A. Gaya lintang atau gaya geser. X sama dengan 0, maka D0 sama dengan RVA sama dengan 240 Newton. X sama dengan 1, maka D1 sama dengan RVA dikurang Q cos alpha dikali 1 sama dengan 240 dikurang 40 kali 1 sama dengan 200 Newton. X sama dengan 2, maka D2 sama dengan RVA dikurang Q cos alpha kali 2 sama dengan 240 dikurang 40 kali 2 sama dengan 160 Newton. X sama dengan 3, maka D3 sama dengan RVA dikurang Q cos alpha kali 3 sama dengan 240 dikurang 40 kali 3 sama dengan 120. X sama dengan 4, maka D4 sama dengan RVA dikurang Q cos alpha dikali 4 sama dengan 240 dikurang 40 kali 4 sama dengan 80 Newton. X sama dengan 5, maka D5 sama dengan RVA dikurang Q cos alpha kali 5 dikurang P cos alpha sama dengan 240 dikurang 40 kali 5 dikurang 80 sama dengan minus 40 Newton. X sama dengan 6, maka D6 sama dengan RVA dikurang Q cos alpha kali 6 dikurang P cos alpha sama dengan 240 dikurang 40 dikali 6 dikurang 80 sama dengan min 80 Newton. X sama dengan 7, maka D7 sama dengan RVA dikurang Q cos alpha kali 7 dikurang P cos alpha sama dengan 240 dikurang 40 kali 7 dikurang 80 sama dengan min 120. X sama dengan 8, maka D8 sama dengan RVA dikurang Q cos alpha kali 8 dikurang P cos alpha sama dengan 240 dikurang 40 kali 8 dikurang 80 sama dengan min 160. X sama dengan 9, maka D9 sama dengan RVA dikurang Q cos alpha kali 9 dikurang P cos alpha sama dengan 240 dikurang 40 kali 9 dikurang 80 sama dengan min 200 Newton. Dan yang terakhir X sama dengan 10, D10 sama dengan RVA dikurang Q cos alpha kali 10 dikurang P cos alpha tambah RVB sama dengan 240 dikurang 40 kali 10 dikurang 80 tambah 240 sama dengan 0 Newton. B. Gaya momen. X sama dengan 0, maka M0 sama dengan RVA dikali 0 sama dengan 0. X sama dengan 1, maka M1 sama dengan RVA dikali 1 dikurang setengah Q cos alpha dikali 1 pangkat 2. 240 dikali 1 dikurang setengah 40 dikali 1 sama dengan 220 Newton meter. X sama dengan 2, maka M2 sama dengan RVA dikali 2 dikurang setengah Q cos alpha dikali 2 kuadrat sama dengan 240 dikurang setengah kali 40 kali 4 sama dengan 400 Newton. X sama dengan 3, maka M3 sama dengan RVA dikali 3 dikurang setengah Q cos alpha dikali 3 kuadrat sama dengan 240 kali 3 dikurang setengah kali 40 kali 9 sama dengan 540 Newton meter. X sama dengan 4, maka M4 sama dengan RVA dikali 4 dikurang setengah Q cos alpha dikali 4 kuadrat sama dengan 240 dikali 4 dikurang setengah kali 40 dikali 16 sama dengan 640 Newton meter. X sama dengan 5, maka M5 sama dengan RVA dikali 5 dikurang setengah Q cos alpha dikali 5 kuadrat dikurang P cos alpha 5 kurang 5
240 dikali 5 dikurang setengah kali 40 kali 5 kuadrat dikurang 80 kali 0 sama dengan 700 Nm. X sama dengan 6, maka M6 sama dengan RVA dikali 6 dikurang setengah Q cos alfa dikali 6 kuadrat dikurang P cos alfa tanda kurung 6 dikurang 5 sama dengan 240 dikali 6 dikurang setengah kali 40 kali 6 kuadrat dikurang 80 kali 1 sama dengan 640 Nm. X sama dengan 7, maka M7 sama dengan RVA dikali 7 dikali min setengah Q cos alfa dikali 7 kuadrat dikurang P cos alfa dalam kurung 7 kurang 5 240 kali 7 dikurang setengah kali 40 kali 7 kuadrat dikurang 80 kali 2 sama dengan 540 Nm. X sama dengan 8, maka M8 sama dengan RVA dikali 8 dikali setengah Q cos alfa dikali 8 kuadrat dikurang P cos alfa dalam kurung 8 kurang 5 240 kali 8 dikurang setengah kali 40 kali 8 kuadrat dikurang 80 kali 3 sama dengan 400 Nm. X sama dengan 9, maka M9 sama dengan RVA dikali 9 dikurang setengah Q cos alfa dikali 9 kuadrat dikurang P cos alfa dalam kurung 9 kurang 5 240 dikurang setengah kali 40 kali 9 kuadrat dikurang 80 kali 4 sama dengan 220 Nm. Dan yang terakhir X sama dengan 10, maka M10 sama dengan RVA dikurang 10 dikurang setengah Q cos alfa dikali 10 kuadrat dikurang P cos alfa dalam kurung 10 kurang 5 240 dikali 10 dikurang setengah kali 40 kali 10 kuadrat dikurang 80 kali 5 sama dengan 0 Nm. C. Gaya normal. Saat X sama dengan 0, N0 sama dengan Q sin alfa dikali 0 sama dengan 0. Saat X sama dengan 1, N1 sama dengan Q sin alfa dikali 1 sama dengan 30 dikali 1 sama dengan 30 Newton. Saat X sama dengan 2, N2 sama dengan Q sin alfa dikali 2 sama dengan 30 dikali 2 sama dengan 60 Newton. Saat X sama dengan 3, N3 sama dengan Q sin alfa dikali 3 sama dengan 30 dikali 3 sama dengan 90 Newton. Saat X sama dengan 4, N4 sama dengan Q sin alfa dikali 4. Nah, sama dengan 30 dikali 4 sama dengan 120 Newton. Saat X sama dengan 5, N5 sama dengan Q sin alfa dikali 5 ditambah P sin alfa. Nah, sama dengan 30 dikali 5 ditambah 60 sama dengan 210 Newton. Pada saat X sama dengan 6, N6 sama dengan Q sin alfa dikali 6 ditambah P sin alfa sama dengan 30 dikali 6 ditambah 60 sama dengan 240 Newton. Saat X sama dengan 7, N7 sama dengan Q sin alfa dikali 7 ditambah P sin alfa sama dengan 30 dikali 7 ditambah 60 sama dengan 270 Newton. Saat X sama dengan 8, N8 sama dengan Q sin alfa dikali 8 ditambah P sin alfa sama dengan 30 dikali 8 ditambah 60 sama dengan 300 Newton. Saat X sama dengan 9, N9 sama dengan Q sin alfa dikali 9 ditambah P sin alfa sama dengan 30 dikali 9 ditambah 60 sama dengan 330 Newton. Saat X sama dengan 10, N10 sama dengan Q sin alfa dikali 10 ditambah P sin alfa sama dengan 30 dikali 10 ditambah 60 sama dengan 360 Newton. D. Diagram gaya lintang, gaya normal, dan gaya momen. Nah, berikut ini adalah gambar diagram gaya lintang, gaya normal, dan gaya momen. Pertama, bidang gaya lintang. Saat X sama dengan 0, besar gaya lintangnya adalah 240 Newton. Maka diagramnya ke arah atas. Nah, pada saat X sama dengan 5, besar gaya lintangnya minus 40 Newton, sehingga turun ke bawah. Dan pada saat X sama dengan 9, besar gaya lintangnya itu sama dengan minus 200 Newton. Dan pada saat X sama dengan 10, besar gaya lintangnya adalah 0, sehingga dari X sama dengan 9 minus 200 Newton itu naik ke atas ke arah 0. Nah, yang kedua, bidang gaya momen. Pada saat X sama dengan
0 dan X sama dengan 10, besar gaya momennya adalah 0. Dan pada saat X sama dengan 5, besar gaya momennya adalah 700 Nm. Yang ketiga, bidang gaya normal. Nah, pada saat X sama dengan 0, besar gaya normalnya itu 0. Dan pada saat X sama dengan 5, besar gaya normalnya itu adalah 210 Newton. Dan pada saat X sama dengan 10, besar gaya normalnya itu 360 Newton. Oke, sekian penjelasan dari kami kelompok 4. Duh, udah selesai ya? Ya udahlah. Oke, nantikan kami di video berikutnya. Bye bye.